Okay, let's go. Assalamualaikum. Selamat siang. Jadi kita habis keliling-keliling ngopi-ngopi tadi. Sayang footage-nya tidak terekam. Padahal tadi kita ketemu lumayan banyak ini ya, spot-spot ngopi. Next time deh kita review lagi. Jadi di wilayah Tangerang, kalau teman-teman, terutama di wilayah Gading Serpong, BSD dan Bintaro ya khususnya. Kalau teman-teman yang bermukim di wilayah sini atau teman-teman yang berkesempatan mampir ke area sini, wah gila sih. Ini itu kalau teman-teman punya waktu buat explore, seru banget buat ketemu hidden game, warkop atau kafe-kafe yang nggak crowded tapi digarap serius gitu sama si ownernya. Harusnya nanti ada satu tempat yang bisa kita visit, yang salah satu tempat ngopi yang lumayan enak gitu dan berprestasi juga sih. Kalau ngelihat ada banyak banget piagam-piagam, piala-piala yang dipajang di sana yang kayaknya pernah mereka dapat terkait terkait ilmu perkopian gitu. Jadi sepertinya sih skill ininya mereka nggak ini gitu, nggak main-main. Saya sendiri bukan ahlinya kopi gitu, hanya penikmat saja. Tapi untuk ukuran penikmat sih ya tidak bisa begitu membedakan yang mana yang ini banget, yang nyeni banget tuh saya nggak bisa bedain gitu. Tapi ya pasti kita tahu ya yang namanya kopi enak gitu. Bagaimanapun lidah nggak bohong. Pada akhirnya lidah kita yang akan mengonfirmasi bahwa ya ngapain nyeni kalau nggak enak, ya nggak sih? Pada akhirnya harus enak gitu. Dan lidah kita yang mengonfirmasi. Mudah-mudahan nanti kafe buka, nanti kita main di sana. By the way, mau ngomongin masalah touring juga. Jadi teman-teman pasti saya yakin belum banyak yang pernah touring ke Kalimantan. Selama ini kan yang kita tahu tujuan touring yang mainstream itu adalah ke Sumatera atau ke Mandalika semenjak adanya sirkuit Mandalika gitu. Tapi ada nggak sih yang pernah ke Kalimantan? Nah, saya sendiri sebagai orang Kalimantan itu pengen sharing aja gitu.
soal Kalimantan. Jadi banyak banget mispersepsi orang-orang luar Kalimantan, entah itu orang Jawa, orang Sumatera, intinya orang-orang luar Kalimantan yang tidak pernah ke Kalimantan, mispersepsi terhadap Kalimantan. Bahkan orang Kalimantan terhadap Kalimantan, sesama Kalimantan sendiri itu banyak banget mispersepsinya teman-teman. Contoh ya, kayak saya dulu itu sampai mungkin di umur berapa ya, di umur 20-an tahun mungkin ya, itu baru berkesempatan untuk menginjakan kaki di Palangkaraya. Bayangin. Padahal Palangkaraya itu adalah provinsi yang bersebelahan dengan Kalimantan, dengan ibu kotanya dari Kalimantan Tengah yang bersebelahan langsung dengan provinsi Kalimantan Selatan, kampungnya saya. Jadi saya dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin. Nah, Palangkaraya itu adalah ibu kota provinsi yang bersebelahan langsung dengan si Banjarmasin tadi, si Kalimantan Selatan. Ibaratnya kayak Jakarta sama Bandung kali ya. Tapi membutuhkan waktu hingga 20 tahun bagi saya untuk menginjakan kaki ke Palangkaraya. Nah, saya nggak tahu apakah ada pasti ada lah ya. Tapi apakah banyak orang Jakarta yang kayak saya yang memerlukan waktu 20 tahun gitu untuk akhirnya menginjakan kakinya di kota Bandung, atau sebaliknya orang Bandung menginjakan kaki di kota Jakarta. Tunggu 20 tahun gitu baru pada akhirnya, oh gini ya Bandung, atau oh gini ya Jakarta. Padahal sedekat itu teman-teman. Cuma 3 jam, kalau naik mobil sih cuma 3 jam. Ya 3-4 jam lah ya. Tapi membutuhkan waktu selama itu. Bayangin aja. Dan sebelum saya pada akhirnya menginjakan kaki di kota Palangkaraya, saya tidak punya gambaran tentang gimana kota itu. Saya tidak punya persepsi yang baik terhadap kota itu. Saya nggak kebayang kotanya kota yang maju atau gimana. Nah, sama halnya dengan Pontianak. Pontianak itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Saya baru di umur 25 tahun baru pada akhirnya menginjakan kaki di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Memang si Kalbar ini dibandingkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur itu agak beda sendiri, karena jalur ke sana tuh agak sulit teman-teman. Akses ke sana itu praktis cuma bisa dijangkau melalui Kalimantan Tengah. Itu pun Kalimantan Tengah yang paling ujung jalurnya. Kalimantan Tengah yang paling jauh. Dan dulu jalurnya tuh putus kalau jalur daratnya. Jadi mau ke sana tuh harus naik pesawat. Sehingga nggak banyak orang-orang Kalimantan lainnya itu yang terkoneksi dengan Kalimantan Barat gitu. Dan Kalimantan Barat itu lebih dekat dengan dengan bukan Malaysia juga sih. Secara budaya tuh lebih dekat dengan Melayu gitu. Jadi bahasa Melayu. Sementara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan itu mayoritas bahasanya masih menggunakan bahasa Banjar dan bahasa Dayak. Jadi ada kedekatan secara kultural gitu di 3 provinsi itu, kecuali Kalimantan Barat, sehingga Kalimantan Barat itu seolah-olah kayak sebuah tempat yang berbeda gitu, pulau berbeda gitu. Nah,
waktu saya umur 25 tahun ke Kalimantan, ditugaskan ke Kalimantan Barat. Wah, saya tuh browsing, ini Kalbar kayak apa sih, Pontianak tuh kayak apa sih. Bahkan istri saya dulu nangis, guys, karena dipikirnya bakal ditaruh di hutan. Jadi itu gambarannya gimana persepsi orang Kalimantan terhadap Kalimantan itu sendiri. Kebayang nggak gimana persepsinya orang bukan Kalimantan terhadap Kalimantan? Pasti lebih liar gitu. Nah, jadi sekedar gambaran, guys. Kalimantan itu terdiri dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara sebagai provinsi yang paling muda. Pemekaran dari Kalimantan Timur. Nah, si Kalimantan Utara ini itu adanya di paling atas, di pucuk berbatasan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Kalau Kalbar itu di atas juga, di pojok, tapi di belakang. Kalau di Kaltara itu di depan, di dahinya Pulau Kalimantan. Kalimantan kan kayak muka manusia tuh. Nah, itu di dahinya. Kalau Kalbar itu di belakangnya, kayak di belakang, di jambul, rambut jambul belakangnya gitu. Berbatasan juga dengan Malaysia. Nah, Kalimantan Tengah di bagian bawah, Kalimantan Selatan tuh di bawah sekali, bawah pojok, di dagunya. Kalau muka tuh dia posisinya kayak di dagu. Kebayang ya? Kalau Kaltim di mana? Kaltim itu di mata dan kayak di posisi mata dan hidung. Nah, kalau Tara kan tadi di dahi ya, di jidat gitu. Nah, itu di mata, dan hidung. Lalu gimana tentang Kalimantan itu sendiri? Jadi Kalimantan itu sendiri pada dasarnya maju, guys. Pada dasarnya maju, terutama di Kalimantan Timur ya. Karena Kalimantan Timur itu walaupun ibu kotanya Samarinda, tapi pusat perdagangannya ada di Balikpapan, bandara ada di Balikpapan, kemudian pelabuhan juga ada di Balikpapan, dan apalagi yang bikin maju ada Pertamina, guys. Di Balikpapan itu ada Pertamina. Jadi Balikpapan itu kota industri, bukan cuma Pertamina, tapi memang kota industri. Karena kota industri, Balikpapan itu maju sekali. Pesisir pantainya itu udah punya sinar mas semua. Wow, sudah dikelola oleh apartemen megah, mirip kayak di Pik. Mirip ya, nggak persis ya, mirip. Jadi ada apartemen megah, mall mewah, jalan-jalan kotanya bersih, mall-mallnya juga bagus-bagus, dan taraf hidupnya cukup tinggi. Biaya hidup di sana juga cukup tinggi. Mungkin yang paling tinggi di antara seluruh Kalimantan adalah Kalimantan Timur. Jadi kalau teman-teman kebayang biaya hidup Kalimantan Timur itu sangat tinggi. Sekali makan mungkin ya 50.000 lah ya. Berlebihan nggak? Ya bisa aja sih ada yang lebih murah. Tapi kalau kita bicara layak, kira-kira Kaltim itu segitu. Udah bukan rahasia umum, Kaltim itu udah termasuk biaya hidup yang paling tinggi. Kalau UMR saya lupa siapa yang paling tinggi, tapi harusnya Kaltim itu termasuk yang paling tinggi. Nah, kemudian
Setelah Kaltim tadi ada Balikpapan, ada Samarinda, ada Tenggarong. Bahkan Tenggarong itu kalau nggak salah masih nggak ya, itu adalah provinsi dengan pendapatan, provinsi terkaya loh di Indonesia, bersama Batam atau setelah Batam atau dia bahkan di atas Batam ya. Pokoknya salah satu provinsi terkaya di Indonesia itu adalah Tenggarong, Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara, tempatnya dulu kerajaan Kutai kalau teman-teman pernah belajar sejarah. Itu maju teman-teman, dan disitulah letaknya IKN. Nggak di Kutai, nggak di Kartanegaranya, tapi di Kutai Timur atau Kutai, ya di situlah, dekat-dekat situlah, dekat-dekat Tenggarong itu, di wilayah Kaltim. IKN itu adanya di Kaltim, karena wilayah Kaltim itu paling luas secara wilayah. Jadi IKN itu adanya di sana. Ini saya urut secara tingkat kemajuan ya provinsinya. Jadi yang paling maju di Kalimantan itu adalah wilayah Kalimantan Timur. Nah, kalau misalnya tadi Balikpapan sebagai bukan ibu kotanya semaju itu, lalu ibu kotanya semaju apa? Sayangnya ibu kotanya biasa aja. Bukan nggak maju ya, maju banget. Tapi lebih ke padat sebenarnya. Samarinda itu lebih ke padat penduduk, lebih ke agak sumpek semeraut, tapi juga cukup maju. Kalau Tenggarong itu kotanya maju dan bersih. Kalau Samarinda itu maju tapi agak semeraut. Ya saya udah lama nggak ke Samarinda sih, tapi terakhir kali ya saya ingat Samarinda tuh begitu. Walaupun di Samarinda tuh ada Islamic Center yang besar gitu sebagai ikon kotanya, tapi Samarinda tuh juga kota yang rawan banjir dari dulu. Di sana ada stadion gede, stadion besar gitu. Pokoknya maju banget deh Samarinda. Secara sarfas juga bagus gitu. Tapi ya itu tadi, sayangnya agak sumpah aja. Nah, yang kedua baru Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan itu provinsi yang menurut saya ya itu paling maju, nomor 2 setelah Kaltim. Kenapa? Karena sama dengan alasan sama, karena industrinya lebih banyak dibandingkan Kalimantan Barat. Di ada beberapa kota besar di Kalimantan tuh seperti Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, kemudian ada beberapa kabupaten lainnya kayak Tanjung Tabalong, itu tempatnya Adaro, Pertamina. Jadi itu tempat-tempatnya batu bara, minyak. Kemudian Banjarmasin sebagai pusat perdagangan, Banjarbaru itu sebagai pusat administratif. Semaju Balikpapan kah? Banjarmasin itu mungkin lebih mirip ke Samarinda ya teman-teman. Jadi kotanya padat penduduk, namanya ibu kota ya, padat penduduk, crowded gitu, tapi kotanya juga cukup maju. Nah, Banjarbaru harusnya menjadi kota satelitnya seperti Balikpapan, tapi bedanya adalah Banjarbaru bukan kota industri, Banjarbaru adalah kota administratif. Jadi tidak ada industri di balik Banjarbaru untuk menopang kemajuan seperti Balikpapan, melainkan Banjarbaru tuh penuh dengan kampus-kampus dan sekolah-sekolah. Ya makanya jadi kota administratif. Juga akhirnya perkantoran pun banyak di sana. Jadi Banjarbaru tuh cenderung lebih rapi, lebih tertib, karena banyak perkantoran dan pegawai-pegawai. Kebayang ya vibe-nya ya, kota yang banyak pegawainya, banyak orang kantorannya, banyak orang kuliah gitu. Vibe-nya tuh lebih
lebih ini gitu, lebih teratur gitu. Kotanya lebih teratur, lebih santuy, lebih kalem. Itu kira-kira Kalsel. Nah, yang ketiga ini debatable sih, apakah Kalbar atau Kalteng yang lebih maju. Tapi kalau dari segi ibu kota, saya akan bilang Pontianak lebih maju daripada Palangkaraya. Pontianak kenapa lebih maju ya, karena perdagangannya itu lebih oke, teman-teman. Pontianak itu ibu kota provinsi yang punya bandara, walaupun secara administratif bandaranya juga bukan di kota Pontianak ya, tapi dekat banget sama Pontianak, dekat banget. Dan pelabuhan, nah kalau pelabuhan itu benar-benar di kota Pontianak, benar-benar dalam kota Pontianak, mirip kayak Balikpapan. Jadi secara perdagangan Pontianak tuh oke banget. Belum lagi UMKM-nya tuh jos gitu, UMKM itu udah mateng, banyak banget di sana tuh. Kulinernya tuh legendaris, semua kopi-kopi, kue tiaw, gila di sana tuh surganya kuliner. Dan di sana tuh akulturasi budayanya luar biasa. Jadi percampuran budaya antara Melayu dengan Tionghoa itu ya ada di Pontianak, adanya di Pontianak, guys. Maka untuk alasan tersebut, saya memilih Pontianak sebagai ibu kota yang lebih maju. Guys, sorry banget nih, ternyata warung kopinya tutup, guys. Oke, next time lah ya. Next time kita ke sana. Warung kopinya tutup, guys. Batal deh kita ngopi. It's okay. Next time kita ke sana. Selanjutnya, melanjutkan pembahasan adalah Kalteng, Palangkaraya. Nah, Palangkaraya ini kota besar juga, guys. Dan kalau boleh dibilang kota yang paling enak buat dihuni dari semua ibu kota. Kenapa? Karena kotanya tuh nggak macet, guys. Kalau bisa dibilang kotanya itu cenderung sepi. Kalau dulu malah nggak enak ada di Palangkaraya karena nggak ada mall. Tapi sekarang sih udah ada mall ya. Informasinya sih sekarang udah ada mall di Palangkaraya. Kalau di Pontianak tuh udah banyak banget mall. Itu cukup banyak mall lah, nggak banyak banget. Tapi kalau Palangkaraya, kalau nggak salah sih baru ada satu ya sekarang mall. Dan lama banget Palangkaraya nggak punya mall. Dulu ada namanya Palma, tapi ya mall kecil banget lah untuk ukuran sebuah ibu kota. Itu mall sedih banget. Padahal orang Palangkaraya itu pendapatannya lumayan gitu. Makanya dulu orang Palangkaraya jajannya ke Banjarmasin karena masih cukup dekat, dijangkau. Nah, sekarang dengan adanya mall di Palangkaraya, mereka udah nggak perlu ke Banjarmasin lagi. Dan Palangkaraya balik lagi, itu kotanya cantik, guys, bagus. Kenapa? Karena kotanya itu sepi dan tanahnya luas. Jadi bangunan-bangunan di sana, bangunan-bangunan pemerintah itu punya tanah-tanah yang luas-luas gitu. Sehingga kalau mau direhab, mau direnov, mau diapain itu enak aja gitu. Nggak ada yang perlu digusur, nggak ada yang perlu tinggal dipercantik.
tinggal ditambah-tambahin bunga, kebun-kebun, taman-taman, wah enak banget. Kotanya rindang, jadi di sana nggak perlu stres kemacetan segala macam, nggak ada di Palangkaraya, enak. Cuma memang tadi tidak banyak spot-spot wisata yang bisa dikunjungi. Ada, tapi tidak banyak. Karena memang Palangkaraya bukan kota wisata, tapi nyaman banget buat dihuni. Di luar kota Palangkaraya ada kota apa lagi? Kota besarnya ada Kapuas, ada Sampit, ada Pangkalan Bun. Nah, Sampit dan Pangkalan Bun ini agak jauh guys dari Palangkaraya, perlu waktu. Dan mereka itu ditopang dengan industrinya sawit terutamanya. Kalau nggak salah ada batu bara juga, cuma nggak tahu berapa banyak. Tapi yang pasti adalah industri sawit. Jadi jangan kaget kalau ketemu mobil-mobil sawit kalau perjalanan ke Sampit dan Pangkalan Bun, dan akan melewati perkebunan sawit yang sangat luas. Tapi itulah yang membuat kota itu maju pada akhirnya. Pangkalan Bun itu dia punya pelabuhan dan bandara sendiri. Jadi kotanya juga sangat maju. Hanya saja memang posisinya jauh di ujung berbatasan dengan Kalimantan Barat. Effort banget deh kalau dari Palangkaraya aja tuh sekitar 8, kalau dulu sih seingat saya 8 sampai 10 jam. 8 jaman lah kalau nggak salah. 8 jam kalau ke Sampit sih. Sorry, ke Pangkalan Bun. Kalau ke Pangkalan Bun. Tapi kalau nyampe sana sih kotanya enak banget. Tipikal kota yang kecil tapi semua serba ada. Nggak macet gitu, guyup, tapi semua serba ada, seru banget. Jadi kalau Tarakan, kalau Kaltara tuh ada Tarakan dan aduh lupa lagi. Ibu kotanya bukan Tarakan guys, saya lupa ibu kotanya. Tapi kota besarnya adalah Tarakan. Nah kalau Tarakan ini, kalau Kaltara ini itu cenderung lebih ke laut-lautan, cenderung ke pesisir. Jadi seafood dulu semua adanya di Tarakan. Kemudian kalau teman-teman tahu Kepulauan Derawan yang terkenal itu, yang kayak Maldives, nah itu adanya di Tarakan. Tapi menuju ke sana juga perlu effort, perlu perjalanan dengan speedboat dan lain-lain untuk bisa menjangkau si Kepulauan Derawan itu. Tapi once kalian tiba di sana, wah gila sih. Itu Maldivesnya Indonesia, mungkin saingannya Raja Ampat. Saya juga nggak pernah ke Raja Ampat sih, tapi Derawan tuh bagus banget teman-teman dan patut dikunjungi. Jadi Kalimantan tuh punya potensi wisata sebagus itu. Nah ngomongin wisata, di mana lagi tuh selain Derawan? Kalau suka pantai-pantaian, ya ada di Singkawang, Kalimantan Barat. Itu juga kota yang berada di garis pantai. Banyak banget pantai-pantai bagus di Singkawang. Hanya memang belum ini aja. Secara fasilitas itu belum semaju Bali atau Lombok. Padahal potensinya ada gitu. Yang disayangkan cuma itu aja sih. Tapi
Tapi kalau teman-teman pengen yang nggak begitu crowded, pantai benar-benar pantai murni, nah itu tempatnya memang Singkawang sih. Atau tadi ke Kaltara. Jadi ya mudah-mudahan itu sedikit memberi gambaran ke teman-teman ya soal Kalimantan. Jadi jangan takut ke Kalimantan. Kalau ada kesempatan untuk datang ke sana, Kalimantan itu nggak ngeri teman-teman, bukan hutan belantara, bukan isinya bukan kuyang dan pemakan manusia. Nggak tahu dulu kesannya begitu kata teman saya. Kalau dengar Kalimantan tuh yang kebayang kuyang dan pemakan manusia katanya. Nggak tahu deh ide itu muncul dari mana. Sejak kapan ada orang Kalimantan makan manusia? Jadi Kalimantan itu maju banget, maju dan modern, bahkan mungkin lebih maju dan modern dibandingkan beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera dan lain-lain. Terutama tadi karena industri-industrinya ya. Dan yang sudah pernah ke Kalimantan, saya yakin pasti akan kangen balik ke sana lagi. Oh iya, di Banjarmasin itu ada wisata Pasar Terapung yang legendaris. Di Kalimantan Barat itu ada wisata tadi selain Singkawang, ada juga istana Sultan. Sebenarnya di Pangkalan Bun juga ada. Di Kalimantan Barat tuh banyak istana Sultan Pontianak, Sultan Mempawah, Sultan Ketapang, banyak banget kesultanan Muslim, yang Sultan Sambas itu yang istananya masih berdiri dan ada masjidnya juga, keren banget sampai saat ini, bahkan masih dipakai masjidnya. Istananya masih bisa dimasukin, masih berdiri megah gitu, bahkan rajanya masih ada di situ. Rajanya masih muda. Nah, di Pangkalan pun juga begitu, ada Istana Kuning. Kemudian di samping itu ada wisata pinggir sungai. Jadi kalau pengen makan makanan sungai seger, nah itu di Sampit tuh enak banget. Sama di Kapuas juga ada, di Banjarmasin juga ada. Banjarmasin itu wisata susur sungainya ada, kemudian pasar terapungnya ada, wisata pasar terapung Lok Baintan, kemudian ada Pulau Kembang itu ya, pulau yang isinya monyet semua. Banyak lah, seru banget. Di Kaltim juga ada ini, di Tenggarong itu ada Museum Kutai, bekas istana kerajaan Kutai Kartanegara. Kalau di Tarakan juga ada ini, ada apa? Tadi seafood-seafoodan, wah enak deh pokoknya. Jadi sekali lagi Kalimantan itu tidak kalah menarik kalau teman-teman, bahkan banyak wisata-wisata alam, konservasi alam juga bagi yang pengen bagi yang peduli terhadap pelestarian alam dan pengen mencoba sensasi pelestarian alam. Ada banyak pondok pesantren juga. Dan kalau mau touring, jalannya enak guys, jalannya enak dan aman. Dibandingkan perjalanan di Sumatera ya, yang mohon maaf tuh banyak banget titik-titik rawannya. Di Kalimantan tuh cenderung lebih aman, bukan nggak ada ya, maksudnya kejahatan di mana-mana ada, tinggal apesnya kita aja.
pasti ada aja orang jahat. Tapi yang rawan banget itu nggak ada guys. Jadi di Kalimantan itu cenderung aman berperjalanan malam, karena dulu saya sering banget tiap bulan, sebulan 2 kali itu selalu berperjalanan malam, dan alhamdulillah sih tidak pernah menemukan kejadian apa-apa. Yang ada malah kejadian mistis. Nah itu kita bahas di next time ya. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.